Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dan di video kali ini kami akan menunjukkan cara mudah mencari data perusahaan berupa laba, aset, dan harga saham perusahaan melalui web IDX. Pertama-tama, kita dapat membuka web IDX pada Google Chrome. Klik yang paling atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mencari sektor perusahaan, kita bisa mengeklik data pasar, pilih daftar saham. Untuk sektor, kita bisa pilih sektor yang kita ingin cari, misalnya sektor infrastruktur. Di situ ada beberapa nama perusahaan dari sektor infrastruktur. Salah satunya yaitu Aset Indonesia Tbk dengan kode perusahaan ACST. Lalu, kita dapat melihat saldo laba dan juga saldo aset pada perusahaan tercatat, kemudian klik laporan keuangan dan tahunan. Pada search company, kita bisa isi dengan kode perusahaan yang ingin kita cari. Untuk jenis laporan, kita isi laporan keuangan. Jenis efek, kita pilih saham. Untuk tahun, kita pilih tahun yang ingin kita cari, misalnya 2023. Periode, kita isi yang tahunan. Kemudian terapkan, maka akan muncul seperti ini. Kita akan mengunduh file yang bertuliskan Financial Statement 2023 tahunan ACST PDF. Lalu buka filenya, maka akan muncul data seperti ini. Untuk melihat saldo aset, kita dapat melihat pada laporan posisi keuangan di bagian jumlah asetnya dapat dilihat sebesar 2.608.782. Sedangkan untuk saldo laba, kita dapat melihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di jumlah laba atau ruginya. Lalu kita kembali ke beranda dan klik data pasar, lalu klik ringkasan saham, lalu kita klik cari perusahaan yang ingin kita inginkan. Lalu kita pilih tahun, bulan, dan tanggal yang ingin kita cari. Setelah itu kita lihat pada penutupan, yaitu hasilnya 136. Setelah mencari semua data perusahaan, langkah selanjutnya adalah klik data, pilih data analisis di pojok kanan atas, scroll ke bawah, pilih regression, klik OK. Input Y-Rank kita masukkan laba. Untuk input X-Rank kita masukkan harga saham dan juga aset. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya, langsung saja kita rapikan. Nilai multiple R menunjukkan angka 0,86 yang berarti korelasi yang cukup kuat antara variabel independen dan dependen. R square sebesar 0,75 berarti sekitar 75% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Nilai F menunjukkan nilai F yang sangat tinggi menunjukkan model secara keseluruhan signifikan. Terus selanjutnya nilai significance F, nilai ini sangat jauh di bawah 0,05, artinya model regresi sangat signifikan secara statistik.
Nilai konstanta pada persamaan regresi menunjukkan X variabel 1 tidak signifikan secara statistik. Artinya, perubahan pada X variabel 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikutnya, X variabel 2 menunjukkan skala signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1 unit pada X variabel 2 akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,03197. Standar error 4,04 plus 11. Rata-rata kesalahan prediksi model nilainya besar, masih banyak yang error dalam prediksi. Standar error berkoefisien menunjukkan tingkat keakuratan estimasi koefisien masing-masing X. Semakin kecil sama dengan semakin akurat. Selanjutnya, intercept di start. Nilai ini jauh dari nilai kritis, umumnya sekitar 2 untuk signifikasi 5%, sehingga intercept tidak signifikan secara statistik. Nilai X variabel 1. Nilai ini juga sangat jauh dari nilai kritis, sehingga X variabel 1 tidak signifikan secara statistik. Diperkuat oleh p-value 0,33 yang jauh di atas 0,05. Nilai X variabel 2. Nilai ini sangat besar dan jauh melebihi nilai kritis, sehingga nilai X variabel 2 sangat signifikan secara statistik. Diperkuat oleh p-value sangat kecil, 2,07 0,8. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai bagaimana cara mencari data suatu perusahaan di IDX dan bagaimana menghitung multiple R, R-square, nilai F, koefisien, standar error, dan juga t-stat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.